Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Baik, kita lanjutkan latihan kita menerjemahkan di surat Nuh ayat yang ke-18 ya. Kita mulai mengartikan setiap kata terlebih dahulu dari ayat yang ke-18. Mulai dari kata summa, kemudian yu'idu, dari kata a'ada yu'idu, mengembalikan ya. Dia mengembalikan kalian, fiha, di dalamnya, wa, dan yukhriju, dia mengeluarkan kalian, ikhraja, ini sebagai penguat kata keluar dari kata yukhriju. Wallahu, dan Allah, ja'ala, menjadikan, lakum, bagi kalian, al-arda, bumi, bisata, hamparan. Bisat itu bisa diartikan secara aslinya juga mempunyai makna karpet ya, alas ya. Maka bisata diartikan di ayat ini adalah sebagai hamparan. Li, agar, tasluku, kalian menempuh atau kalian pergi, minha, darinya, subulan, jamak dari sabil, artinya jalan-jalan, fijaja, yang luas. Qala, dia berkata, Nuh, Rabbi, Tuhanku, innahum, sesungguhnya mereka, asawni, dari kata maksiat, mereka bermaksiat atau mereka mendurhakai ya. Ni, aku, mereka mendurhakaiku. Wa, dan ittaba'u, mereka mengikuti, man, siapa yang, lam, tidak, yazidhu, menambahkan atau menambah untuknya, maluhu, hartanya, wa, dan walad, anak, hu-nya, illa, kecuali, khasara, kerugian. Wa, dan makaru, mereka berbuat makar atau tipu daya, makron, makar, kubara, yang besar. Wa, dan qalu, mereka berkata, la, janganlah, tadharunna, tadhar itu artinya meninggalkan ya. Tadharunna, kalian meninggalkan, alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, wa, dan la, jangan, tadharunna, kalian meninggalkan, wadda, ini nama ya, nama sesembahan mereka, wadda, dan juga tidak suwa juga nama, wa, dan la, tidak, yaghus, wa, dan ya'uq, wa, dan nasra, wa, dan qad, sungguh, adallu, mereka telah menyesatkan, katsira, kebanyakan orang. Wa, dan la, tidak, tazid, kamu menambah, zalimin, orang-orang zalim, illa, kecuali, dolala, kesesatan.
Ya, kemudian kita akan membaca secara utuh per kalimat dari makna yang ada ayat yang ke-18 saya bacakan, silakan diikuti. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Summa yu'idukum fiha, kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalamnya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Dia mengeluarkan kalian. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah menjadikan bagi kalian bumi ini terhampar atau sebagai hamparan. Litasluku minha, agar kalian menempuh darinya. Subulan fijaja, jalan-jalan yang luas. Qala Nuhur Rabbi, Nuh telah berkata, wahai Tuhanku, innahum asawni, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku. Wattaba'u, dan mereka telah mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, orang yang tidak menambahkan untuknya harta dan anak-anak kecuali kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka berbuat makar yang besar. Wa qalu la tadarunna alihatakum, dan mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wa la tadarunna waddan wa la suwa'a, dan jangan kalian meninggalkan Wadda dan juga Suwa'. Wala Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, dan juga Ya'uth dan Ya'uq dan Nasra. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا, dan jangan kamu tambahkan bagi orang-orang zalim kecuali kesesatan. Ya, sekarang kita akan mengambil beberapa pelajaran dari ayat yang sudah kita baca ini, bahwa di ayat yang sebelumnya Allah telah menjelaskan tentang kebesarannya. Mulai dari Allah menciptakan manusia dengan prosesnya, dengan kejadiannya. Allah menciptakan juga 7 langit yang berlapis. Allah menciptakan bulan, matahari. Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi ini. Dan kita lanjutkan di ayat 18 yang kita baca tadi. Di antara kebesaran dan kekuasaan Allah adalah Allah akan mengembalikan manusia ke dalamnya, maksudnya ke dalam alam kubur. Ketika manusia berada di dunia hidup dan kemudian dia akan kembalikan ke alam kubur, dan Allah akan keluarkan kembali ketika nanti sudah masanya di hari kiamat. Dan di antara kebesaran Allah berikutnya adalah Allah menjadikan bumi ini terhampar, ya, sehingga manusia bisa menempuh, bisa pergi ke sana kemari melewati jalan-jalan yang sudah Allah siapkan, jalan yang luas ini. Inilah di antara bentuk kebesaran Allah di muka bumi ini. Nah,
Kemudian Nabi Nuh ketika menyampaikan kepada kaumnya tentang kebesaran-kebesaran Allah ini, dan juga Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya untuk beribadah, maka ternyata apa yang didapatkan oleh Nabi Nuh dalam dakwahnya, dalam curhatan Nabi Nuh dia katakan, Rabbi innahum asawni, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini telah mendurhakaiku, mereka tidak menerima dakwahku, bahkan mereka mengikuti orang-orang yang dianggap baik masyarakat, dianggap baik oleh keluarga, yang dengan mereka mempunyai harta, mempunyai anak yang banyak, ya. Tapi sungguh mereka mengikuti mereka itu kecuali hanya mendapatkan kerugian saja. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa banyak orang-orang yang mereka tertipu dengan tampilan manusia di bumi ini. Ada banyak orang yang mereka mempunyai harta yang banyak, orang-orang kaya, bahkan mempunyai anak yang banyak. Anggapan kebanyakan kita, orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang patut untuk kita contoh, patut untuk kita ikuti. Padahal belum tentu mereka bisa diikuti, ya. Nah, dalam ayat ini pun juga demikian, Allah katakan illa khasara. Mereka mengikuti orang-orang yang kaya ini, tidak akan mereka dapatkan kecuali hanya kerugian saja. Dan bahkan mereka membuat tipu daya untuk menghancurkan dakwahnya Nabi Nuh, membuat makar tipu daya untuk orang-orang tidak percaya dengan Nabi Nuh dan dakwahnya. Maka di antara ungkapan orang-orang kafir yang mereka sampaikan kepada warganya adalah la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan juga jangan tinggalkan Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra. Siapa Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra ini? Adalah dahulunya mereka orang-orang yang saleh. Mereka orang-orang yang saleh, meninggalkan kebaikan-kebaikan untuk banyak orang. Maka disinilah peran syaitan untuk membisiki manusia. Masa sih hanya dikenang saja namanya? Maka syaitan membisiki untuk membuat patung orang-orang saleh ini. Dan ketika sudah terbuat patung, masa hanya dibiarkan begitu saja patung-patungnya? Maka ternyata syaitan membisiki mereka, dan mereka terperdaya dengan bisikan syaitan, sehingga patung-patung dari orang-orang yang saleh ini mereka sudah buat, dan mereka akhirnya menyembahnya. Dan inilah terjadi awal kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maka Wadda, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra ini sebenarnya dahulu orang-orang yang saleh, tapi dengan tipu daya syaitan, ternyata ini menjadi berhala yang disembah oleh orang-orang ketika itu. Dan mereka akhirnya berada dalam kesesatan yang nyata, dalam koridor kesyirikan yang sudah jauh inilah, sehingga Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka, kalau ini tidak kalian tinggalkan, maka Allah akan memberikan azab yang besar bagi kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi inilah awal mula kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini, adalah di zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan apa yang terjadi ketika mereka tidak mau meninggalkan perbuatan dosa ini, akibatnya dan apa yang Allah turunkan kepada mereka akan kita lanjutkan insyaallah di ayat-ayat berikutnya. Semoga dengan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.